Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu ini yang selalu kita berharap, bercita-cita, mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Asy-Syaraful Bahi kita, masih seputar ucapan-ucapan Al-Imam Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran. Qala man arada as-safa ar-rabbani fa'alaihi bil inkisari fi jawfil lail wa akhirul laili kibritun ahmar gharibun latifun daqiqun la yakadu yujadu wa man syammara an saqil jibdi wajtahada fala budda an ya'thura ala syai'in min hadha sirri wal kunuzu kullul kunuz fi da'aimil ijtihad. Habib Abdullah Al-Aidarus beliau melanjutkan, man arada as-safa ar-rabbani, barang siapa yang menghendaki kemurnian, dekat dengan Allah, barang siapa yang menghendaki kemurnian, dekat dengan Allah, fa'alaihi bil inkisari fi jawfil lail, maka hendaknya orang tersebut merengek-rengek berdoa di tengah malam. Merengek berdoa di tengah malam. La ilaha illallah. Ujar beliau, man arada as-safa ar-rabbani,
siapa orang yang hendak kemurnian rasa dekat dengan Allah. Artinya siapa di antara kita ini yang hendak rasa nyaman, damai, lezat, berdua-duaan lawan Allah, bermunajat lawan Allah, kenikmatan berduaan lawan Allah Ta'ala, fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail, maka hendaknya orang tersebut inkisar. Inkisar itu diambil dari kata kasaro, yang artinya mematahkan. Arti inkisar itu secara bahasa sesuatu yang terpatah. Artinya terpatahnya sesuatu itu inkisar. Apa yang dimaksud terpatah di sini? Kitanya beradu merengek-rengek lawan Allah Ta'ala. Nang kaya seakan pian tu mematah-matah diri. Artinya mengakui ketidakmampuan kita, keteledoran kita, bertumpuknya dosa, banyaknya maksiat, teledornya dalam ibadah, kelalaian yang sudah luar biasa, mengakui akan itu berataan. Lalu kita seakan mematahkan diri kita. Maka hendaknya orang tersebut inkisar, hancur lebur, memandang diri ini dengan pengakuan banyak salah, fi jawfil laili, di tengah malam. Siapa yang hendak kelezatan, kenyamanan bermunajat lawan Allah Ta'ala, maka hendaknya inya mematahkan diri, mengakui banyak salah, di tengah malam berdoa lawan Allah. Pernah lapian itu ketika ada masalah, ada problem, tempat aduan pian itu tengah malam waktunya. Kita nih masing-masing kan pasti hidup tuh pernah melewati masalah. Entah masalah ekonomi, entah masalah urusan rumah tangga, entah masalah digawian, entah tapahuan lawan orang, entah masalah lawan tetangga, entah masalah lawan kuitan, lawan anak, entah masalah antar sesama karyawan. Kita ini memang didewasakan dengan banyak masalah kadang. Dengan masalah terkadang kita jadi dewasa. Makanya carilah banyak masalah. Jangan dicari. Pernah lah pian itu ketika ada masalah nang pian anggap besar, musibah nih. Kaduan pian itu tengah malam. Pian merengek-rengek dengan segala kekurangan pian, meminta jalan keluar lawan Allah Ta'ala. Salat tahajud 2 rakaat, imbahnya menangis kepada Allah, ya Allah, ulun bisi masalah ini, masalah ulun A, masalah ulun B, dan pianlah yang maha bisa mengangkat masalah itu, sambil ingkisar, mengakui ulun ini banyak dosa. Ya Allah, ulun ini mengakui ulun rancak ujub, ulun ini banyak sombong, banyak ria, ibadah ulun banyak minta pujian. Ingkisar tengah malam, antar pianan Allah aja nang tahu, nang lain guringan. Pernah lah kita nih ketika ada masalah pian, khususnya bebinian, ketika ada masalah nang pian hadapi, manakala pian curhatakan masalah pian lawan kawan, terasa ringan gak ada? Pian nih ada musibah, masalah, jadi beban pikiran pian, muha tuh langsung keras kayak ulin. Siapapun yang berjumpa pian tahu nih orang banyak masalah nih.
Kadada ekspresi muha. Ketika pian menanggung masalah tu sorangan, lalu pian ada kawan bapandir, pian curhatakan, mengisahkan masalah pian lawan kawan, makhluk juga pernah lah pian gitu. Dan apa yang terjadi? Masalah terkadang terasa ringan, ada yang tahu lawan masalah kita. Ya walaupun kada dapat jalan keluar, tapi terkadang tuh meringankan beban di kepala. Karena pian merasa ada yang tahu. Pian ada masalah kayak ini, kada kawan menyandang seorang, ada kawan akrab. Kawan pian sarantang seruntung. Kawan pian yang mulai bahari zaman SD sudah bakawan lawannya sampai 2023 anggap. Masalah pian kisahkan sambil mengopi lawan kawan nang lakian nih. Berkisah pian, aku nih ada masalah nah. Kayak ini. Tuntung kita curhat kadang terasa ringan kepala. Nah begitulah biasanya yang terjadi dalam bersosial lawan sesama makhluk. Itu ketika kita mencurhatkan masalah dengan sesama makhluk. Ringan rancak beban. Dan belum tentu dapat jalan keluar. Dan bisa jadi malah bebangat masalah ketika berkisah lawan makhluk. Jangan berkisah lah ikam kena. Masalahku kayak ini. Nih kam jangan tahu aku curhat lawan ikam aja. Jangan berkisah lah ikam. Oke siap jawabannya. Siap kada berkisah. Tapi nangaran manusia ini kada berataan yang mampu menyimpan rahasia. Muntung tuh gata bebuih anak mengisahkan ke orang pulang. Beban lagi inya harus berkisah. Ketika inya mengisahkan lawan orang yang ketiga, nang dicurhati tadi nih, mengawali dengan nih kam jangan aku kisahkan nih. Nah, kayak itu pengawalnya kadang bocor rahasia. Ikam jangan aku kisahkan nih jangan pada orang ketiga. Jangan kemana-mana lah jangan. Nang orang ketiga siap dia pulang. Sampai berita pada orang ketiga. Orang ketiga ini gak tahu pulang untung. Ada lagi kawan yang akrab. Nih kam jangan aku kisahkan lah. Akhirnya aib orang tersebar. Kayak itulah makhluk. Tapi intinya ketika pian berkisah masalah lawan manusia terasa ringan kadang masalah. Kadang beban sorangan. Itu berkisah lawan makhluk. Apa kabar ketika kita mengisahkan itu dengan yang maha mendengar? Apa kabar ketika masalah kita itu kita curahkan tengah malam berduaan lawan pencipta nang maha mampu mengangkat masalah. Kalau masalah kita itu urusan duit, kita curhatakan lawan Allah Ta'ala nang maha memberi rezeki. Apa kabar? Lawan manusia jadi curhatakan kita rasa ringan, harusnya jauh akan lebih ringan, apalagi bisa dapat jalan keluar kalau kita belajar melatih mencurhat akan masalah lawan Allah Ta'ala di tengah malam. Waktu tengah malam itu ibarat jaringan HP itu lebih kencang daripada siang. Siang itu jaringan berbayar 2 aja garisnya. Mun malam tuh kencang full 5G pulang 5G. Itu waktu yang memang spesial Allah adakan untuk kita bermunajat lawan Allah. Mana nang meminta, mana nang minta ampun, mana nang memohon, Allah cari. Ketika kita masalah dicurhatakan di tengah malam sambil minta solusi lawan Allah, ringan beban itu. Makanya pian kalau melihat wajah-wajah para wali-wali Allah itu kadang nang kayak kita nang kalau masalah tuh hinip tasandar ditawing ngobrok. Pernah lah pian melihat wali Allah, ulama kadosa wali, ulama nang bujur lurus, nang kuat iman, nang bujur-bujur ulama. Pernah lah pian melihat nang tasandar, nang ada pang wajah-wajah tuh nang ekspresi nang ketahuan orang ini banyak masalah. Nang tasandar. Muhalunnya. Pernah lah pian melihat orang alim nang itu.
para aulia, para wali. Kenapa? Karena setiap ada masalah tengah malam solusinya. Belajar kita masalah itu selesaikan di sajadah. Ya sambil ikhtiar. Tapi yang poin beratnya, titik beratnya belajar latih diri kita di tengah malam. La ilaha illallah. Problem-problem apapun yang maha meringankan tuh kada lain Allah juga. Apalagi sekedar masalah rezeki. Yang maha memberi rezeki Ar-Razzaq adalah Allah. Pada intinya kalau kita ini kadang problem nang kita jadi beban kepala tuh kada lain pasti masalah duit. Itu umumnya kita akhir zaman dah. Manakala melihat kawan muhasung untuk tasender-sender di tawing, pasti ini masalah duit nih. Kita perkecil aja. Ketika kita ada masalah ekonomi, keuangan, pernahlah tengah malam kita mencurahkan isi hati lawan Allah Ta'ala. Atau malah kita lebih percaya makhluk, lebih percaya manusia, berkisah lawan manusia. Harusnya jauh lebih berpegang dan percaya dengan yang maha menciptakan manusia itu sendiri. Kayak itu rumusan para wali-wali Allah dalam tiap masalah. Man arada as-safa'a rabbani, siapa orang yang menginginkan kemurnian rasa dekat dengan Allah sang Tuhan, sang pencipta, fa'alaihi bil inkisar fi jawfil lail, maka hendaknya orang tersebut mematahkan diri, memenuhi diri dengan pengakuan banyak dosa, banyak maksiat, banyak teledor, banyak kekurangan, dan sambil berdoa fi jawfil laili, di tengah malam. Masalah rumah tangga tengah malam, minta solusi lawan Allah. Masalah lawan anak buah tengah malam, minta solusi lawan Allah. Masalah antar sesama karyawan takalahi tengah malam, ya Allah bukakan hati kawanku nang bakalahi itu agarnya memaafkan. Yang maha membuka dan membolak-balik hati itu Allah. Inilah bedanya kita nih, hamba-hamba nang amatir dengan mereka-mereka hamba-hamba nang berkualitas. Apa? Ketergantungan dengan Allah. Kita kadang lebih percaya dengan hal sekitar kita yang sesama makhluk daripada menggantungkan sesuatu dengan yang maha menciptakan makhluk. Urusan doa kian aja, yang penting ikhtiar lo berhutang. Urusan lo kian aja, urusan ini kian aja. Dahulu wali-wali Allah termasuk Imam Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Aidarus. Habib Abu Bakar Adni itu salah satu yang dikisahkan tentang beliau, wali besar di Hadramut. Beliau itu kalau menjamu tamu kada tanggung-tanggung. Ini kelebihan beliau. Saban hari itu kadang menyembelih kambing banyak gesan tamu. Kada seikung 2 kambing banyak. Roti digiling gesan tamu-tamu. Dan sumber dana untuk menjamu tamu tadi sidin dari hutang. Berhutang untuk Allah tuh nah, bukan berhutang untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk syiar, untuk agama. Ada yang heran, banyaknya sudah pian ini berhutang, kada takutan kah, kada kawa membayari. Terbesit sedikit pun sidin takutan kada kawa membayari, kada ada lalu. Dan ternyata karena begitu muamalahnya lawan Allah, ketergantungan lawan Allahnya dahsyat dan kuat, Allah juga mengatur untuk membayari hutang piutang nang memang itu tujuannya untuk syiar Allah juga. Bagaimana Allah gerakkan hati orang nang kaya raya untuk menanggung dan membayarkan hutang sidin tanpa sidin meminta. Begitu skenarionya. Ketergantungan hatinya dahsyat, dan ini terjadi di orang-orang yang masih dekat zaman jalan kita. Almarhum Habib Mundhir Al-Musawa itu mengadakan maulid
kegiatan besar di Jakarta sana, di Monas, itu butuh biaya. Biaya sewa panggung, sound system, konsumsi, kemudian macam-macam dengan atribut yang lain, sekian puluh juta, ratusan juta. Berhutang sini. Kalau bang takutan, kada terbayari kada. Dan ternyata mirip dengan kisah yang terjadi di generasi salaf sebelumnya. Apa? Allah mengatur orang yang kaya raya untuk apa? Untuk membayari hutang tadi. Dan agak sedikit luar biasa kisahnya. Ada seorang kiai yang baik hati, soleh, mimpi. Diarahkan Rasulullah, tuh Sayyid Munzir Al-Musawa, ada sekian banyak ratus juta hutang demi acara besar. Ikam arahkan fulan bin fulan, ada orang yang kaya raya yang dikenal kiai ini, sampaikan salamku, suruh ini bayar. Selesai. Karena muamalah mereka-mereka sekelas Habib Munzir dan habaib wali yang lain itu, ketergantungannya lawan Allah dahsyat. Kita kadang mengedepankan logika masih, iman kurang. Muamalahnya itu lawan Allah Ta'ala, artinya bapak takutan, kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku takutan kefakiran sedangkan aku hamba yang maha kaya, yaitu Allah. Salah satu mereka mencari jawaban untuk masalah fi jawfil lail, di tengah malam tadi. Tatangis terseduh-seduh tengah malam pian curhat masalah, pernah kada? Tatangis tengah malam curhat, ya Allah masalah ulun gini. Yang bujang contohnya tangis tengah malam, ya Allah ulun kada singkawinan, umur sudah 27. Tengah malam, ya Allah ulun lawasnya kada denang berdatang. Kayak apa ini? Mana jodoh ulun? Sudah berikhtiar ini kada datang, tengah malam menangis. Kawanan sudah beranak 3. Tengah malam menyelesaikan masalah dengan berdoa munajat as-safa ar-rabbani. Pernah lagi tak? Latih, nah kayak itu tuh latih. La ilaha illallah. Wa akhirul lail kibritun ahmar. Dan penghujung malam, akhirul lail, penghujung malam, artinya sebelum azan subuh, akhirul lail. Sekian jam sebelum azan subuh itu akhir lail katanya, penghujung malam. Kibritun ahmar. Kibrit ahmar itu satu batu mulia yang sangat langka. Itu aja artinya kan. Kibrit ahmar itu satu batu mulia yang langka. Alahan pada permata lagi lebih langka, lebih mahal. Ngalih benar dicari. Penghujung malam itu merupakan kibrit ahmar, batu langka yang warna merah, batu mulia yang super langka. Maksudnya penghujung malam itu nilainya sangat luar biasa, diumpamakan dengan batu nang langka tadi, batu mulia. Gharibun latifun dakik, sesuatu yang gharib, menakjubkan. Bisa diartikan menakjubkan, gharib, atau diartikan sesuatu yang langka lagi, jarang ditemui. Latif, lembut. Sifatnya penghujung malam itu lembut bagi kita. Dakik, tipis. Kecil atau tipis. Ini masih gambaran tentang batu mulia kibrit ahmar tadi. Lembut, langka, halus atau kecil atau tipis. Pujian untuk waktu penghujung malam dari Habib Abdullah Al-Aidarus. La yakadu yujad, hampir-hampir tidak bisa ditemukan. Kibrit ahmar tadi, batu mulia yang kemerahan itu. La yakadu yujad, hampir-hampir tidak bisa ditemukan.
Nah, ini pun Sidin menjelaskan pada kita waktu mulia yang tiap malam terulang-ulang. Apa? Penghujung malam. Bagaikan Sidin batu mulia yang kemerahan yang la yakadu yujad, hampir ngalih banar untuk ditemukan. Artinya kalau ditemukan itu sangat jarang banar karena jumlahnya di muka bumi sedikit banar. Itu disematkan Sidin kepada akhir malam. Pujian bahwa akhir penghujung malam itu waktu yang sangat-sangat berharga. Waktu yang sangat-sangat mulia. Timing para wali untuk menempelkan dahi bersujud ke hadiratnya itu di waktu penghujung malam. Di situ tadi kita bisa bujur-bujur mencurhatakan apapun problem dan masalah kita kepada Nang Maha mengangkat masalah, yaitu Allah. Waman syammara an sakil jiddi, waman syammara an sakil jiddi. Barang siapa yang mengangkat lengan baju dari kesungguhan. Ini perumpamaan. Barang siapa yang mengangkat lengan baju dari kesungguhan. Maksudnya perumpamaan siapa orang yang sungguh-sungguh. Karena gerakan mengangkat lengan baju itu tanda orang hendak menugul bagawi. Paham lah ya, mengangkat lengan baju aja. Itu tanda orang hendak menugul bujur-bujur bagawi. Itu perumpamaan Sidin. Siapa orang yang mengangkat lengan baju kesungguhan, artinya siapa yang hendak sungguh-sungguh, wajtahada, kemudian inya bermujahadah atau bersungguh-sungguh sama, sudah mengangkat lengan baju, kemudian bersungguh-sungguh dalam ibadah, tanda kurung, fala budda an ya'thura ala syai'in min hadzal sir, maka pasti ia akan menemukan sedikit daripada rahasia ini, rahasia para wali. Siapa orang yang mengangkat lengan baju kesungguhan, kemudian ia sungguh-sungguh dalam beribadah, pasti ia akan menemukan sedikit dari rahasia ini, rahasia para wali. Wal kunuzu kullul kunuzi, dan harta yang sebenarnya daripada harta karun itu, harta sebenarnya daripada harta karun itu, fi da'aimil ijtihad, terletak pada tiang-tiang kesungguhan, terletak pada tiang-tiang kesungguhan. Jadi yang dimaksud Imam Abdullah Al-Aidarus ini, kalau kita ini bujur-bujur nih, hendak dapat ridha Allah, lalu menyingsing baju, artinya menyingsing baju kesungguhan, perumpamaan aja, majas. Bujur-bujur hendak sungguh-sungguh menuju Allah, ridha Allah dan Rasul, lalu dalam ibadah kita berhimat manuguli, balempah ibadah. Bujur-bujur dalam zikir, dalam solat, bujur-bujur takhusyu, dipaksakan khusyuk. Yang sunnah digawi berataan ibadah, yang haram dijauhi. Itu arti sungguh-sungguh di sini. Fala budda an ya'thura ala syai'in min hadzal sir. Pasti orang yang kaya itu akan menemukan sedikit dari rahasia para wali. Sir, rahasia yang
ditemukan oleh mereka-mereka para aulia. Artinya kalau sudah ada keinginan kuat kita, total hendak baik, dan kemudian didorong dengan kesungguhan ibadah nang dahsyat, pasti tatamu apa yang ditamui para wali-wali Allah sebelumnya. Ingat, sungguh-sungguh. Kayak apa sungguh-sungguhnya? Bukan yang satayu-tayunya, kada. Waktu bujur-bujur diperhati akan. Salat kada sing asal takbiratul ihram. Baudu kada sing asal basumuha tangan, khusyuk berataan digawi. Ibadah puasa orang nang mujtahid sungguh-sungguh tuh bukan sekedar menahan lapar dan haus. Pamuntungan dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, apapun anggota tubuh dijaga. Dzikir dan doa kada lapas dari muntung. Itu orang sungguh-sungguh. Kayak itu aja kita istiqamah, fala budda an ya'fura ala syai'in min hadzal sir. Pasti Jersidin akan menemukan sedikit dari apa nang rahasia-rahasia itu. Nang kada bakal terungkap apabila kita santai-santai aja. Itu caranya jalan untuk dapat sir tadi, rahasia itu. Makanya lucu jar ulun, orang hendak dapat sir para wali, tapi pamuntungan rigat, ibadah acak adut beberang, mata masih katujuh maitih nang kada-kada, makan kada diatur, hanya ram imbah sebungkus nasi padang tambah pulang nasi goreng 7 kali sehari makan. Artinya menuruti kemauan nafsu terus. Disuruh ampih berokok singalihan karena ketergantungan sudah. Kayak itu nah anak jadi wali, locot. Sesuatu yang diketujui nafsu tuh masih kada kau meninggalkan. Yang sungguh-sungguh tadi melawan nafsunya, hanya menemukan sir yang itu ditemukan oleh para pendahulu, para aulia. La ilaha illallah. Wal kunuz kullul kunuz, dan harta karun yang sebenarnya itu Sidin umpamakan dengan harta karun. Maksudnya pemberian Rabbani, pemberian Allah yang dahsyat itu terletak fi da'aimil ijtihad, pada tiang-tiang kesungguhan. Bahasa Sidin tinggi, maksudnya orang yang sungguh-sungguh hendak menuju Allah dengan bujur-bujur menggawi syariat, itu yang akan mendapatkan harta karun dari Allah, pemberian yang dahsyat. Hal-hal yang akan ia jumpai dalam hatinya yang membuat ia beda dengan makhluk yang lain. Terletak pada kesungguhan, melawan nafsu. Rata-rata lah para wali Allah yang ditarim itu, proses menuju terbukanya sir itu berataan. Siapapun aulia yang ditarim itu prosesnya pasti ijtihad, sungguh-sungguh, melawan nafsu, mengurangi makan, mengurangi guring, ratusan ribu zikir, menuntut ilmu, pengamalan ilmu, menjauhi yang haram, mengatur waktu, hanya jadian. Itu prosesnya memang. Kayak itu ibarat jenjang sekolahnya harus kayak itu kalau hendak jadi S3. Kadang apa hendak S3, TK aja belum lulus. TK lulusakan levelnya nih. Hanya karena masuk sekolah dasar. Sekolah dasar mau kada naik terus juga, parai, hendak sampai S3. Tuntungakan sekolah dasar. Lalu sekolah menengah. Hanya naik kuliah dan terus sampai S3. Ada proses jenjangnya. Kadang-kala hendak teng langsung jadi, ada proses sampai mereka jadi orang-orang besar itu yang menemukan sir tadi, rahasia kewalian. Prosesnya bagaimana? Prosesnya tuh kada dimuntung wara. Kita kadang pemuntungan kisah ini, itu, ini, ma'rifat, nur,
tentang ini itu begini konsepnya, alam malakut, alam jabarut, untung marah bebandir. Sembahyang subuh kada tersembahyang, berjumat kuler, wah pada nang padu-pardu tuh. Lalu merasa aku nih sampai sudah ikam TK aja belum lulus. Kadang kayak itu prosesnya. Kenapa jadi ulun rancak mengulang hal ini? Karena penyakit kita ini kebanyakan merasa diri harap. Berbahaya kalau istiqomah sekali, dua kali ibadah tertentu, langsung tuh ujub di hati. Aku nih hajin keturunan walinya. Kadang ujung-ujungnya bicara keturunan bulang. Busiha aku Habib Juwaijer. Mau kam? Mau nang kayak itu tuh akhir zaman nih mau. Apalagi karena iblis setan datang malam tak mimpinya orang berjubah. Ikam adalah wali jua. Nang berjubah ini percaya. Iblis setan kawan menjelma nang kayak itu. Nang kada kawan diumpatinya cuma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat nang berjanggut panjang, ikam sampai makam, antara makam ikam dan Syekh Salman tuh parak aja ya. Tuntung bangun guring, bangun jam 8. Wah, aku wali. Iblis setan menjebak, bahaya. Jangan mengaku. Lebih baik kita sadar diri. Kenapa ulun ulang-ulang ini? Lebih baik sadar dirilah kita. Karena kedudukan sadar diri itu pun luar biasa dah. Tahu diri. Jangan yang dipelajari ilmu bela diri terus. Ilmu bela diri, bakuntau, harat, karate, sabuk merah, sabuk hitam. Ada kalanya lebih penting ilmu sadar diri. Kayak apa ilmu sadar diri? Belajar kayak apa kisah-kisah proses para wali menemukan kedudukan tinggi. Prosesnya yang dipelajari. Jangan hasil akhirnya aja dikisahkan terus. Ini dikisahkan tentang kisah wali, nang dikisahkan keramat Sidin. Seorang wali apabila dipanggil namanya, ia langsung menolongnya. Karena itu adalah Qutbul Gauth. Wah, mendengar kita. Nang dikisahkan puncak-puncaknya terus kisah wali nih. Mendengar ada seorang wali, salah satu karamahnya tajazzu. Artinya di waktu yang sama, awak Sidin bisa 5 dan 6. Mendengar kita. Mendengar ini sambil buku bihah betapih nih. Ada lagi keramat seorang wali, manakala inya di kampungnya dilihat orang, ternyata di waktu yang sama jamaah haji menemuinya di depan Ka'bah. Mendengar pulang kisah wali nang dahsyat-dahsyat. Lalu sembahyang 2 rakaat. Aku bisa wali juga ya. Karena mendengar kisah puncak terus, proses kada pernah dipelajari. Lalu tak akui, sama efek dia nonton film tuh. Nonton film action, film Rambo. Wah, 2 jam nonton Rambo. Wah, pakai brand. Wah, Sylvester Stallone. Perang. Wah, matian musuh pakai pedang. Plak, plak. Itu pengaruh bagi penonton. Tuntung habis film, berjalan kayak Rambo. Lalu jatuh, rambut kena diubah kah? Kacamata hirang kayak Rambo, berpender diolah-olah, disesamakan Rambo. Begitu memang pengaruh tuh. Karena pengaruh yang ditonton tuh ada lah. Ini lakian-lakian yang bujangan khususnya nonton film Sahrukan, romantis Sahrukan, menyanyikan di hadapan bininya, memuji romansa dan yang lain, bagaimana lirikan mata, jambulnya diurat. Tuntung nonton film India Sahrukan, ada tuh nang kena merasa aku ini ada bang mehirip Sahrukan. Ada efek itu tuh ada memang, dan itu memang begitu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu fu'adak. Kisah itu berpengaruh pada hati. Di Quran dikisahkan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul. Ujar Allah, semua cerita yang kami ceritakan tentang kisah-kisah nabi terdahulu, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dengan itu kami bisa menguatkan hati pian. Kisah-kisah itu bisa berpengaruh besar untuk hati. Ada efeknya. Apabila kisah yang rancak didengar bagus-bagus, terinspirasi kita mencontoh. Kalau yang ditonton kisah tadi, apalagi sambil ditonton, bukan dibaca warak. Ditonton langsung ada visualnya.
Kisah Rambo, taguling-guling menembak musuh 15 kada mati juga keramput waran itu. Luput musuh nembak luput terus sekali nembak kena kepala. Masuk akal lah. Wah, nonton action ini lalu batuntung terasa anak batimbakan juga. Lalu rasa nak nukar pistol. Lalu rasa nak nukar lading kayak Rambo. Lama nonton film romantisnya seorang aktor India. Lalu merasa kayak itu juga. Lalu 2 hari 3 hari itu berefek di rumah tangga, dipuji-puji terus bini. Seminggu hampir hai. Ada efek begitulah. Sama kisah para wali itu. Kalau yang dikisahkan kisah puncaknya terus, bagaimana Sidin sudah jadi, menikmati yang sudah jadinya aja kisahnya. Kalau kita kada dikisahkan proses bagaimana dahsyatnya sampai di titik itu, bahaya kita. Mendengar kisah wali lalu merasa ada kesamaan lawan aku kisah Sidin. Ngaran sama apa nggak ada Muhammadnya aja. Setan iblis pulang masuk rusak kita. Tapi kalau dikisahkan proses, pian yang melihat nang orang-orang sukses wah ini, melihat inya sukses oke. Tapi nang dijadi pelajaran proses inya menuju sukses itu kayak apa? Bagaimana dahulu inya menuntut ilmu di sekolahan, sungguh-sungguh tengah malam belajar, geser ulangan. Bagaimana inya bujur-bujur disiplin menjaga waktu, anyar jadi orang sukses. Kalau pelajari yang dipelajari proses itu menghasilkan hal yang baik. Sama kisah para wali itu prosesnya. Termasuk nih kepada Nabi Abdullah Al-Idarus itu proses-proses. Siapa orang Jasidin menyingsing daripada lengan baju kesungguhan, kemudian sungguh-sungguh inya bujur-bujur maksimal dalam ibadah, hanyar inya akan menemukan. Itu pun kada total. Syai sedikit daripada rahasia ini Jasidin. Hanya level 1 tuh, belum sampai level 100 sebagaimana mereka para aulia yang lain. Proses itu dikisahkan. I'sir jismaka bil mujahadah hatta tastakhrija minhu duhnas sofa. Nang semalam kita baca. I'sir, peras awak ikam dengan sungguh-sungguh ibadah Jasidin. Diparas sampai keluar minyak kemurnian. Kemurnian hati bersih langsung kita. I'sir, diperas lu bertahun-tahun. Proses juga itu. Bagaimana Imam Umar Mahdar kita baca nang sebelumnya lagi 30 tahun kada mau makan nang diketujui nafsu. Proses beratan. Jadilah mereka sebagaimana nang kita dengar. Mendengar itu sadar diri. Ini ilmu sadar diri tadi. Babiniannya hendak jadi Rabi'atul Adawiyah. Pelajari bagaimana Sidin dari nol. Cari kisahnya. Hendak jadi seorang waliyah, perempuan yang jadi wali, pelajari proses Sidin jadi kayak itu kayak apa. Ini kayak apa hendak jadi waliyah, perempuan jadi seorang wali, lawan laki wali. La ilaha illallah. Pada intinya, dengan belajar proses para wali menjadi wali, itu maulah kita sadar diri. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Sedikit diumumkan bahwa malam Rabu akan datang, majelis kita liburkan karena kita sibuk mungkin dalam rangka berbuka puasa sunnah nisfu Sya'ban. Tapi insya Allah malam Rabu berikutnya lagi, artinya 2 minggu akan datang, malam Rabu 2 minggu akan datang, itu pertemuan terakhir majelis kita sebelum libur sampai bulan Ramadan, sampai hari raya. Jadi masih ada 1 pertemuan lagi, itu 2 minggu akan datang. Adapun malam Rabu yang dihadap diliburkan, karena dilihat mungkin kita masing-masing sibuk dengan berbuka dan kesibukan ibadah lainnya. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unta wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم